Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sobat, bertemu kembali dengan saya di Umang Broadcast Channel yang berisikan konten sorot, opini dan solusi tentunya. Kali ini saya akan membahas akhir-akhir ini ya masalah virus corona dan perbuatan yang dilakukan oleh wakil rakyat. Wakil rakyat masih ada yang begitu. Ini judulnya. Saya yakin kejadian COVID-19 ini yang merebak menjadi pandemi untuk seluruh dunia ini Indonesia bukan hanya satu-satunya saja, tapi dari 189 negara ini sudah terkena virus corona ini tentunya. Oleh karena itu negara dalam keadaan saya yakin waspada corona ya tentunya. Harusnya ini yang jadi contoh, harusnya wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, DPRD misalkan, atau khususnya di DPR pusat, ini memberikan contoh edukasi terhadap masyarakat. jangan justru menambah-nambahi dengan permasalahan baru, misalkan agar pemerintah didemo untuk digulingkan. Ini sudah perbuatan yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saya yakin penanganan masalah COVID-19 ini tidak mudah. Toh ya, seperti negara yang katanya adidaya, Amerika, ini juga kewalahan menghadapi COVID-19 ini. Oleh karena itu harusnya sebagai wakil rakyat yang berada di pusat ini harusnya mengedukasi masyarakat agar tahu bagaimana penanggulangan dalam menanggulangi COVID-19 ini. Harusnya negara dalam keadaan yang genting begini ya, harusnya antara DPR, pemerintah saat ini, presiden, gubernur dan walkot dan kabupaten harusnya bahu-membahu dalam mengatasi masalah COVID-19 ini. Harusnya seperti itu. Jangan memancing di air keruh. Ini sekarang sangat-sangat kelihatan karena momennya sangat tepat tentunya. Kenapa? Sangat mudah menuding pemerintah kurang tidak berhasil mengatasi masalah ini, kemudian dibesar-besarkan dan nantinya didemo dan nantinya dilengsarkan. Ini momen yang tepat. Tapi dari itulah justru kelihatan siapa yang benar-benar memikirkan rakyat dan siapa yang hanya mengambil keuntungan dari situasi ini. Itu loh. Wahai masyarakat, rakyat Indonesia, jangan terprovokasi oleh mulut-mulut manis, misalkan yang ingin ganti sistem, misalkan diganti khilafah. Ini bohong besar ya. Oleh karena itu dukung apa yang telah dilakukan pemerintah ya, dengan
mematuhi apa yang dianjurkan, misalkan dihimbau masyarakat agar jangan terlalu banyak berkerumun, misalkan patuhi itu, ya. Jangan sekali-sekali terprovokasi oleh omongan-omongan manis yang katanya bisa mengatasi ini, itu, ekonomi dan lain-lain, ya. Itu bohong, ya. Ingat, wahai rakyat Indonesia, jangan terprovokasi dengan kata-kata manis yang hanya mementingkan golongan atau dirinya sendiri. Toh saat seperti ini masih memancing di air keruh, tentunya dia tidak mempunyai empati sama sekali, ya. Kalau sampean terprovokasi, sampean hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan mereka ingin menguasai Indonesia ini tentunya. Oleh karena itu, saya ingatkan untuk rakyat Indonesia siapapun itu, jangan sekali-sekali terprovokasi dengan omongan-omongan yang katanya harus ganti sistem, harus ganti pemimpin dan lain-lain. Ini hanya omongan, omongan provokatif saja. Dia tidak menunjukkan apa-apa. Toh negara sudah dalam keadaan begini, dia masih belum punya tidak mempunyai empati terhadap orang-orang yang suspek, misalkan. Ini dari omongannya saja, apalagi dia membantu pemerintah saat ini atau negara saat ini dalam mengatasi COVID-19 ini, misalkan menyumbangkan sebagian gajinya untuk kepentingan rakyat, ya toh. Dia hanya ngomong doang, ya. Malah ini baru-baru ini saya melihat di berita di YouTube, ya, yang sewot, yang ulas, yaitu masalah pimpinan MPR menginginkan DPR, MPR dan DPD ini di rapid test secara gratis. Ini kan menunjukkan belum punya empati terhadap rakyatnya, gitu loh. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali mengikuti apa yang dikatakan mereka kalau dia bisa memperbaiki ekonomi, mengatasi masalah corona ini. Itu bohong. Kenapa? Karena ya jelas dia tidak berbuat apa-apa, hanya ngomong doang, toh. Yang jelas-jelas sudah secara bahu membahu benar-benar kerja dinyinyiri. Ya, makanya jangan mudah terprovokasi dengan omongan mereka, wahai rakyat Indonesia, ya. Saya yakin pada momen yang begini ini banyak oknum atau orang atau kelompok yang memancing di air keruh dalam suasana begini. Tapi lihatlah apa yang telah dilakukan mereka terhadap negara ini. Ya, apa yang telah dilakukan mereka terhadap negara ini, apa yang telah dilakukan nyata terhadap negara ini oleh mereka, ya. Misalkan seperti nyinyiran Pak Fadrijon, ya, kemudian Pak Said Didu, kemudian dan lain-lain. Hidayat Nur Wahid misalkan. Coba apa yang dilakukan dalam negara keadaan demikian ini, masih menyinyir saja. Ini bentuk
seandainya mereka jadi pemimpin sama sekali tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya tentunya. Kenapa? Saat yang genting begini dia masih tidak mempunyai empati untuk membantu mengatasi COVID-19 ini. Ini mintanya kan kekuasaan diberikan dulu baru dijalankan. Ini katanya. Tapi yang jelas saat seperti ini saja masih belum mempunyai empati, apalagi kalau sudah diberikan tanggung jawab seperti itu. Saya yakin dia tidak akan bisa menjalankannya, tidak bisa amanah terhadap apa yang ditugaskan pada pundaknya, ya. Oleh karena itu jangan terprovokasi oleh omongan-omongan seperti itu, ya. Wahai rakyat Indonesia, ini solusi bahwa menghadapi COVID-19 ini kita seharusnya saling bantu-bantu antara masyarakat dan pemerintahnya, antara rakyat dan pemimpinnya tentunya. Mudah-mudahan badai COVID-19 ini cepat berlalu, ya, dengan penanganan yang benar tentunya. Tapi jika ada kata-kata yang memprovokasi, misalkan ingin menjatuhkan pemerintah, ingin mengganti sistem dan lain-lain, jangan dipercaya, itu bohong. Kenapa? Saat ini pun dalam negara dalam keadaan begini pun dia masih belum mempunyai empati, apalagi menyumbang. Ya, seandainya pun dia kalau tidak mau menyumbang, ya mbok jangan merecoki, jangan menjegal, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu loh, itu namanya fair, ya. Kalau berani, ya bertarung di Pilpres nanti di 2024.